Sumatera Barat punya sejuta pesona yang takkan ada habisnya untuk dijelajahi. Jadi mau keliling Kota Tua juga hari ini, Bang? Ya, rencana kita mau Boleh ya? Nanti diajakin ya? Oh ya, boleh, sekalian kita ajak. Berkunjung ke Lembah Harau, rasanya saya benar-benar dibuat takjub ya dengan keindahan alam dan panoramanya yang luar biasa, udaranya yang sejuk serta masyarakatnya yang ramah. Kalio randang daun kayu. Bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi, menyatu dengan budaya masyarakat. Sarugo itu kependekan dari Seribu Gonjong, Bang. Oh, Seribu Gonjong. Inilah Jelajah Sumatera Barat. Ada dua alasan kenapa saya memilih Sumatera Barat sebagai tujuan dari perjalanan saya kali ini. Pertama, karena kehidupan masyarakatnya yang beradat memegang teguh nilai-nilai budaya kesukuan mereka. Kedua, tentu karena bentang alamnya yang indah. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Kota Tua Padang atau Padang Lama. Mirip seperti Kota Tua Jakarta, kawasan ini merupakan kawasan cagar budaya di sehiliran Batang Arau yang menjadi awal peradaban Kota Padang. Di sini saya menemui teman perjalanan, seorang anak muda asli Minang yang turut berkontribusi memajukan pariwisata di Sumatera Barat. Ini kenal nih teman-teman Oh, kita ini nih. teman-teman ya? Ya. Ari, Bang. Bang Ari. Ya. Bang Rozi. Ya. Aldi. Hai, Bang Aldi. Bang Yudi keren-keren banget kayaknya ya. Ini Bang? Bang Boim. Oke. Bang, hari ini kayaknya mau ikutan kegiatannya teman-teman. Pada mau kemana sih hari ini? Jadi gini Bang, sekarang kan hari Minggu. Ya. Jadi hari Minggu kalau anak-anak muda-muda kan biasa, anak nongkrong. Oke. Nah, kita sedang santai-santai lah. Ini di kawasan Kota Tua, Kota Padang. Ya. Jadi mau keliling Kota Tua juga hari ini, Bang? Ya, rencana kita mau Boleh ya? keliling-keliling. Nanti diajakin ya? Oh ya, boleh, sekalian kita ajak. Nih, Ada nanti- kendaraan juga nggak ya Ada. sekalian? Ada Ada buat ya? Mananda kita kasih warna biru nih, biar pas sama bajunya. Kita bawa yang ini? Boleh. Boleh. Tapi sebelum kita bawa kendaraan, kita jalan-jalan dulu. Oke, Boleh kita jalan-jalan, ke... ya? Ya, kita jalan-jalan lihat lah. Ini kan ada beberapa bangunan tua-tua nih. Oke. Jadi mungkin Pak Nanda tertarik karena bangunan ini itu sudah berdiri kurang lebih 300 tahun. Jadi sudah 3 abad. Ini sudah sejak zaman Belanda. Katanya ini cikal bakalnya Kota Padang Ini juga. cikal daerah bakalnya Kota Padang. Karena ini pintu masuk terbesar dari Samudra Hindia. Oke. Dari Indonesia, dari Samudra Hindia, pintu masuk terbesarnya dari sini. Kalau gitu boleh kita sambil ngobrol, sambil Ya, jalan? boleh sambil jalan. ya. Abang-abang kita tinggal bentar. Ya. Ya, ini kawasan Kota Tua. Jadi di sini di Pelabuhan Muara ini itu ceritanya sekitar abad ke-16 dulu. Itu para penjajah dari Portugis itu udah masuk ke sini. Jadi Pelabuhan Muara ini menjadi pusat perdagangan dari sejak zaman dahulu kalanya. Mulai dari perdagangan rempah-rempah, ada perdagangan emas, Ya. terus dan lain-lainnya. Jadi Muara Padang ini itu pintu masuk utama ke Indonesia dari pesisir Samudra Hindia. Untuk ke Indonesia Untuk ternyata? Indonesia, pintu masuk Baik. terbesar. Pintu Baik. masuk terbesarnya Muara Padang. Juga Juga di abad ke-17 Ya. ini sudah ada Belanda sudah mulai masuk ke sini dan Pelabuhan Muara ini juga menjadi benteng pertahanannya Belanda. Nah Bang, kalau gitu kayaknya langsung aja deh ya kita keliling Kota Tua boleh sama teman-teman yang tadi? Boleh, ya. kan? Kita Biar kita udah- bisa lihat langsung. Ya betul. Jadi kita sudah sediakan kendaraan khusus untuk Bananda. Oke. Kita bisa putar-putar ngelihat ya. Kalau istilah kita pariwisatanya saying-saying. Oh, Jadi oke. melihat-lihat Kota Tua. Keren sekali. Terima Ya, kasih oke. Bang Ikhlas ya udah bantuin kita hari ini. Siap. Bang, kita kemana berarti? Kita langsung aja ke sana. Langsung ya? Yuk. Dahulu sekitar tahun 1800-an, Kota Tua menjadi kawasan perdagangan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai belahan dunia.
Bahkan Belanda sempat menjadikan kota tua ini sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan mereka di Sumatera Barat. Bangunan-bangunan tua inilah yang menjadi saksi sejarah perkembangan kota Padang dari waktu ke waktu. Sekarang bangunan kota tua yang megah ini difungsikan beragam oleh pemiliknya. Ada yang jadi perkantoran, kafe dengan nuansa klasik, maupun tempat tinggal. Ikhlas bilang setiap akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi kota tua itu sangat nikmat kalau kita bisa berkeliling, apalagi menggunakan sepeda motor. Jadi kita bisa masuk ke daerah-daerah yang mungkin kalau kita dengan mobil besar atau mobil bis mungkin nggak bisa. Kalau gitu makasih banyak Bang Ikhlas. Sampai ketemu lagi, sukses terus. Iya, sampai ketemu lagi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kota tua, saya menjumpai Miko Kamal, seorang tokoh masyarakat yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap kota tua Padang. Jadi kalau kita baca-baca sejarah gitu ya, kota tua itu sebetulnya dimulai dari ada Muara Batangaro itu. Muara itu disitulah dimulai peradabannya. Kenapa? Karena kan peradaban itu dibuka mulainya dengan lancarnya transportasi, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, barang juga berpindah gitu. Nah, Muara Batangaro itu atau pelabuhan Muara itu dibuka mulai abad 17. Abad 17 dibukalah, dijadikan pelabuhan. Tempat tempat barang dan orang transit. Kalau barang itu terutama barang datang dari Pulau Jawa, dari mana saja, lalu kemudian masuk ke pelabuhan. Dan makanya Belanda pada waktu itu bikin rel kereta api. Relnya itu sampai ke Muara Batangaro itu atau pelabuhan Muara itu. Jadi dari barang masuk, lalu kemudian naik kereta api, maka jalanlah kereta api itu sampai Sicincin, Kayu Tanam, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan ujungnya di Payakumbuh. Gitu. Sampai Payakumbuh. Sampai Payakumbuh. Oke. Dan dari kereta api itu sampai sekarang masih ada, tapi tidak lagi aktif atau belum lagi aktif. Nah, sering berjalannya waktu kota tua ini kan juga sekarang ya difungsikan sebagai salah satu heritage ya Pak ya, yang juga pemerintah baik provinsi maupun kota saya lihat ini cukup memberikan perhatian lah. Seperti apa sih Pak wajah dari kota tua Padang saat ini kondisinya? Nah, kota tua kan ditandai oleh bangunan-bangunan ya. Bangunan itu menurut data Dinas Pariwisata Kota Padang itu ada sekitar 52 building, ada 52 bangunan yang terkategori sebagai heritage, cagar budaya yang tidak bisa diubah gitu. Nah, sebagian dari gedung-gedung itu sudah dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis. Ada yang jadikan restoran gitu. Ada yang jadi gudang juga masih banyak sekarang. Gudang-gudang keramik, bangunan itu masih banyak. Tapi yang existing sekarang itu yang belum terkelola lebih banyak daripada yang terkelola sebetulnya. Paling saya duga paling sekitar 30% lah yang baru terkelola. Pak, jadi kalau sekarang Bapak melihat kota tua dan mungkin di masa yang akan datang, bagaimana mungkin hal-hal yang bisa terus dilakukan begitu ya Pak untuk membawa kota tua ini juga dan menjaganya dan mungkin menjadi salah satu daya tarik juga ya lebih lanjut di Kota Padang nanti. Apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama kalau menurut saya ide saya adalah di kota tua yang di situ ada 52 gedung tadi itu, bangunan itu jalannya misalnya pemerintah bisa memperbaiki jalannya. Jalannya jangan dibikin seperti jalan yang modern seperti sekarang. Mesti dicari lagi gambar-gambar atau foto-foto yang lama itu, lalu kemudian disesuaikan dengan yang lama itu. Dulu sebetulnya gimana sih bentuk asli dari kota tua itu?
dan dikembalikan ke situ, dan itu akan menjadi, insya Allah dia akan menjadi daya tarik yang luar biasa gitu. Dikelilingi bukit granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 hingga 500 meter, dipadukan hijaunya hutan dan sawah yang terhampar, menyambut kedatangan saya. Ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di Taman Bumi Lembah Harau. Hanya ada satu kata yang terlintas di benak saya, menakjubkan. Kawasan Geopark Lembah Harau ini menjadi spot ataupun juga destinasi wisata favorit terutama untuk masyarakat Minang ya yang ada di Sumatera Barat, dan kawasan ini terletak di Kabupaten 50 Kota. Nah, di sini Anda dapat menyaksikan bentang alam yang sangat indah dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi dan merupakan salah satu tebing yang hanya ada 2 di dunia. Kira-kira seperti apa keindahannya? Yuk ikuti saya. Berada di Kabupaten 50 Kota dan berjarak sekitar 18 km dari kota Payakumbuh, kawasan Geopark Lembah Harau seluas 270,5 hektar ini menjadi salah satu destinasi wisata ikonik di Sumatera Barat maupun Indonesia. Ya, sampai saat ini hanya ada 2 lembah yang diakui keunikan dan keindahannya di dunia. Satu lembah Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, dan satunya lagi Lembah Harau yang ada di Sumatera Barat ini. Wah, keren ya? Gimana? Bangga kan jadi Indonesia? Selain landscape alam, kearifan masyarakat lokal juga tak kalah menarik untuk ditelusuri. Kali ini saya berkesempatan melihat secara langsung proses pembuatan rendang tradisional Minang yang ada di 50 kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat. gimana? Sehat? Alhamdulillah. Wah, ini lagi masak, sudah mulai. Masak rendang Oke. daun kayu. Rendang? Daun kayu namanya. Ini yang khas yang ada di sini, Bu. Iya, daerah kawasan wisata Harau, Waduh. 50 kota Sumatera Barat. Jadi apa yang beda rendang ini dengan rendang-rendang yang lain, Bu? Yang pertama rendang biasanya kan daging, Mhm. biasanya lokan atau telur. Tapi hari ini kita mau masak rendang yang vegetarian. Oke. Artinya rendang daun yang beda dari yang lain. Wah, seru kayaknya ya, Bu ya. Rasanya gimana sih, Bu? Gurih dan krenyes-krenyes dan nikmat, dan itu bisa makanannya ini yang menariknya tahan lama. Bisa Oke. dibawa untuk merantau. Boleh sambil kita lihat yuk. Boleh. Berarti ini sekarang Diinisiasi oleh Pusat Riset Kearifan Lokal Minangkabau Universitas Negeri Padang, rendang ini telah dikenal sejak lama secara turun-temurun sampai saat ini. saya Iya. bisa bantu apa nih? Saya bantu lihat-lihat aja kali ya. Mengamati Bantu aja doanya supaya masakannya enak, Amin. supaya Udah pasti masakannya enak lezat. kok kalau ini. Baik. Jadi kalau untuk daun-daunnya sendiri yang kita ambil gimana ya, Bu? Ini namanya daun aka. Ini kita ambil banyak banyak di sekitar rumah. Ini ya, ini daun. Ya, daun aka namanya. Ini daun aka. Iya, Daun aka ini tumbuhnya memang di sekitar rumah memang menyalar-nyalar kayak biasa, jadi makanya akar gitu. Seperti yang Anda lihat, tidak ada unsur hewani dalam pembuatan rendang kali ini. Karena yang menjadi bahan utamanya adalah dedaunan yang tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah masyarakat. Daun yang biasa digunakan adalah daun kawa, daun surian, daun mali-mali, dan lainnya. Jadi pemirsa, untuk ngebuat rendang di Lembah Harau atau di Geopark Harau, ini ibu-ibunya sejak dulu ya, Bu ya? Iya, Ini sejak ternyata nggak cuma rendang daging aja gitu, tapi ada juga rendang yang sangat unik. Justru ini makanan vegetarian juga ada di sini loh. Ini dari daun aka. Daun ya? aka sebenarnya Daun ada lagi aka. daun pamali, Mhm. daun pelangi dan Oke. sebagainya. Pilihan daun banyak sih. Nah, kira-kira nanti kayak apa jadinya ya, kayak apa rasanya? Kita
akan tahu sebentar lagi ya. Boleh. Ini jelang untuk dimasukin ya, Bu. Ya. Apalagi nih Bu persiapannya? Setelah itu kita masukin bumbunya. Ini bumbunya. Ya. Yang menarik, proses memasaknya pun menggunakan tungku dengan kayu bakar. Ini bertujuan agar rasanya lebih enak, gurih, dan aromanya lebih sedap. Bu, kita boleh lihat lebih dekat yuk prosesnya. Ini, Boleh. Si kakak ini udah sampai gimana nih, Kak? Oh, ini udah bisa dimasukin daunnya. Ini memang harus selalu diaduk ya, Kak ya? Oke, kita coba masukin. Berarti kalau ini nanti untuk karakter rasanya sendiri gimana? Gurih. Gurih ya? Jadi daunnya pada akhirnya juga akan kering? Iya, kering. Kering ya? Iya. Wah, ini Wah, udah udah masak ya? masak, Bis. Iya. Terus ini kita apain biasanya, Bu? Kita taruh ke piring dulu. Aha. Nah, biar kita icip-icip nanti. Oke, ini Oke. berarti kita taruh piring ya. Bis. Ini baru masuk kalio. Kalio rendang daun kayu gitu. Oke. Ada yang sudah bentuk rendang. Wah, udah ada yang udah jadi rendang toh? Sudah. Wah. Kan sebelum Nanda datang kita juga sudah siapkan. Sudah masak-masak ya, Bu? Nah, ini ada dua. Ini yang rendang bentuk kalionya, Oke. ini yang sudah menjadi rendang Rendangnya. daun kayu. Boleh dicicip-cicip? Saya coba icip ya, Bu ya? Boleh. Bismillah. Enak. Gimana rasanya? Mirip-mirip juga dengan rendang pada umumnya kali ya enaknya ya. Karena bumbunya sama. Iya, iya. Oke, jadi selain ini ada makanan yang lain juga katanya, Bu? Ada ini. Pokoknya dikasih. Waduh. Ini keripik Jadi keripik. sama daun aka juga. Ini juga daun akar. Ah, iya, Tapi daun akarnya ini dijadiin keripik. jadiin keripik. Orang Waduh. biasanya kan sayur bayam. Iya. Nah, ini keripik daun aka. Waduh, jadi daun aja di sini bisa jadi makanan ya. Iya, enak kok. Ada banyak jenisnya. Saya boleh coba juga ya, Bu? Ibu cicip juga, Bu. Iya, mari Joni. Ya, jadi memang ini dicampur sama tepung, jadinya lebih Gurih. gurih dan garing begitu ya. Udara pagi yang dingin, alam yang tentram, hamparan sawah yang indah menyambut kedatangan saya pagi ini. Desa ini berada di jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Desa wisata Sarugo terletak di dataran tinggi gugusan Bukit Barisan, merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sarugo atau Seribu Rumah Gonjong merupakan desa beradat yang masih mempertahankan rumah adat Minangkabau yang berusia ratusan tahun, peninggalan para leluhur mereka. Di sini saya menemui Richie, anak muda asli Sarugo yang menjadi ketua kelompok sadar wisata di desa ini. Kali ini mungkin kita ngobrolnya masih lewat telepon ya, hari ini bisa ketemu langsung. Makasih, Berkat kegigihan kelompok ini, jorong Sungai Dadok dikenal oleh masyarakat luas. Sekelompok anak-anak muda tidak biasa yang memiliki cita-cita besar memajukan kampung halaman mereka. Lagi pada ngumpul memang beneran ya, Bang? Pada ngumpul ini, Bang. Makasih banyak juga nih udah fasilitasin saya bisa sampai ke sini. Ternyata keren sekali ya Sarugo. Tadi baru nyampe di gerbangnya aja, terus jalan sebelum nyampe itu pemandangannya udah bagus sekali. Oh iya. Oke, awalnya kita Kampung Sarugo ini, Bang, bermula pada 2019. Itu tepatnya bulan Agustus. Lahirnya Kampung Sarugo ini tepung darus kita ini, Bang, prematur. Kita binaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oh. Dari situ kita bermula menyusun kelompok dan kita berjalan dengan seadanya lah, tanpa bekal. Kami mungkin bukan dari fakultas, ya mahasiswa-mahasiswa lulusan S1, S2, bukan. Kami hanya masyarakat biasa yang sehari-hari kami pemuda hanya berkebun jeruk, Bang. Di sini juga banyak jeruk, Bang. Wah, ini kita boleh main kebun jeruk ya, oke. Berjalan setahun, 2020 kami ikut lomba tuh, Bang, ikut lomba Anugerah Pesona Indonesia. Oke. Ini siapa penyelenggaranya kalau? Ini penyelenggaranya dari kementerian juga, Bang. Yang diadakan sekali setahun di Indonesia, yang ketika itu diadakan di Labuan Bajo. Baik. Kami ikut mendaftar dalam kategori kampung adat terpopuler. Dan alhamdulillah kami dapat apresiasi juara 2, Bang, di nasional. Se-Indonesia? Se-Indonesia dalam kategori kampung adat terpopuler. Selama berada di sini, saya tak henti-hentinya dibuat takjub. Terlebih melihat para perempuan seusia nenek saya dengan penuh semangat membawakan tarian khas Minangkabau. Sebuah pertunjukan yang belum pernah saya saksikan sebelumnya. Sangat menghibur. Oh ya, setiap anak perempuan di desa Sarugo harus pandai menarikan tarian tradisional khas Minangkabau. Pak, terkait dengan kampung wisata Sarugo sendiri, Pak. Sebenarnya kampung ini sudah ada sejak kapan dan seperti apa masyarakatnya, Pak? Kalau kita berbicara mulai dari berdirinya Rumah Gadang, itu kita tidak tahu pasti tahunnya. Tapi yang jelas, yang kita terima dari orang-orang tua kita kan di kampung Sarugo itu tahun 18-an itu sudah ada. Tahun 18-an? Tahun 18-an. Sudah ada? Sudah ada. Terima kasih banyak, Pak. Besar harapan saya kampung ini bisa terus ada dan juga bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Amin. Terima kasih. Saya terus, Pak. Sama-sama, Nana. Alhamdulillah. Seperti akhir dari sebuah cerita dalam buku, perjalanan saya di desa Sarugo telah mencapai puncaknya. Berakhir dengan membawa kesan dan pesan mendalam yang penuh makna. Sebuah perjalanan tentang kesederhanaan dan kegigihan dalam hidup. Menjaga dan melestarikan segala yang ada hingga mendapat berkah dari semesta. Sampai jumpa dalam perjalanan penuh makna selanjutnya.